kemuliaan yang berasal dari Allah tidak pernah bisa digantikan oleh apapun yang berasal dari manusia yang berdosa. Karena kemuliaan Allah nggak bisa digantikan oleh karya manusia secanggih apapun. Nah, saudara, saya percaya saudara, ibadah Natal bukan hanya sebuah perayaan, bukan hanya sebuah keramaian, walaupun itu penting dan perlu dan gak salah. Saudara, Natal itu sebenarnya adalah sebuah momen, adalah sebuah situasi, sebuah momen, sebuah keadaan, sebuah waktu di mana saudara bisa kenal Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak kenal Tuhan sesungguhnya, kita bisa salah di dalam memilih jalan-jalan kita, dan kita bisa mempunyai Tuhan yang salah karena kita punya pengenalan yang salah. Saya percaya momen Natal adalah momen di mana bukan cuma saudara mengenal Tuhan dalam dimensi yang lain yang Anda pernah dengar selama ini, karena temanya di Natal di gereja ini adalah Glorious King. Anda harus bisa melihat dia sebagai raja yang penuh dengan kemuliaan. Nah, itu sebabnya Natal kali ini Anda mesti kenal dia dari sisi sebagai seorang raja yang mulia. Nah, saudara, juga saudara bukan cuma Anda mengenal dia, tapi Natal juga berarti Anda mengalami Tuhan lebih lagi. Sehingga perjalanan kekristenan saudara tiap tahun naik level. Karena tiap tahun saudara kan ada Natal toh? Betul ya, ada Natal. Jadi saya percaya Natal tahun ini harusnya Anda lebih baik daripada tahun yang lalu. Bukan cuma soal keuangan dan kesehatan, tapi Anda mengenal Tuhan jauh lebih baik sekarang. Sehingga tahun depan Anda juga mengalami Tuhan lebih baik lagi. Ada amin? Saya percaya saudara, Natal menjadi berarti buat setiap kita. Nah, hari ini saya mau bicara tentang Raja yang mulia atau The Glorious King. Saudara, tahukah saudara kalau bicara raja, bicara pemimpin? Bicara raja, bicara pemimpin. Coba bilang pemimpin. Enggak, saya belum dengar semua. Coba bilang pemimpin. Bicara raja, bicara pemimpin yang berotoritas. Begitu ya, saudara. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa pemimpin atau raja itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Saudara, ketika Anda tidak belajar dari kecil untuk dipimpin, percaya hidup kita menjadi berantakan nanti ke depan. Karena kita tidak pernah belajar dipimpin. Makanya ketika kita mulai menjadi pemimpin yang kacau balau. Oleh karena itu saya melihat bahwa ada satu ayat firman Tuhan yang menarik sebagai ayat pembukaan pada malam ini atau sore hari ini. Kita lihat saudara, Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang ke-25. Ini menarik saudara. Hakim-Hakim 21:25. Pada zaman itu tidak ada raja, belum ada pemimpin di antara orang Israel. Apa yang terjadi ketika tidak ada pemimpin? Apa yang terjadi ketika belum ada raja? Jelas ayat ini bilang, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Ketika orang tidak ada pemimpinnya, dia akan jalan mau-maunya sendiri. Nah, ketika saudara memilih mau-maunya sendiri, dengar baik-baik saudara, kita adalah manusia berdosa. Kita punya sifat dosa.
tanpa disadari kalau mau-maunya sendiri, pasti pilihan kita menjauh dari Tuhan. Pasti. Oleh karena itu saudara, Anda harus belajar menjadi orang yang mau dipimpin. Coba bilang mau dipimpin. Nah tentu ini menarik, kenapa saudara? Di dalam perjanjian lama kalau Anda baca di Alkitab, bahwa bangsa Israel ada raja-raja yang memimpin mereka. Namun di dalam perjanjian lama Anda juga belajar bahwa ada raja yang baik dan benar. Tapi ada juga raja yang gak benar. Nah ketika bangsa Israel dipimpin oleh raja yang gak benar, maka mereka hidupnya dalam kondisi yang sengsara karena musuh menekan mereka. Mengerti saudara? Mereka menjauh dari Tuhan. Tapi sekali mereka dipimpin oleh raja yang benar, raja yang baik, maka negeri itu musuh pun gak ada yang datang mendekati mereka. Maka negeri mereka menjadi negeri yang aman. Kuncinya adalah bukan sekedar dipimpin hidup saudara, tapi siapa yang pimpin hidup saudara. Itu sangat penting. Makanya tema raja yang mulia atau the glorious king menjadi sebuah esensi penting buat Natal ini, perenungan buat saudara. Siapa yang pimpin hidup saudara? Kadang-kadang bukan siapa yang mimpin hidup kita, tapi apa yang mimpin hidup kita. Nah ketika apa, maka kita akan mulai melihat hal-hal yang bersifat materi. Hal-hal yang bersifat yang ada secara mata jasmani kita. Entah itu kedudukan, entah itu harta, entah itu prestasi. Kadang-kadang itu yang memimpin hidup kita. Padahal saudara semua itu akan berakhir. Tapi Anda harus tahu siapa yang pimpin hidup saudara. Ada amin? Coba katakan sebelah saudara, siapa yang mimpin saudara. Nah saya akan masuk lebih dalam bicara soal raja yang mulia. Saudara, waktu manusia belum jatuh dalam dosa, mereka telanjang. Kenapa mereka telanjang? Maksud saya mereka adalah Adam dan Hawa. Mereka telanjang, tapi mereka tidak melihat diri mereka telanjang. Saudara mau tahu kenapa? Because ada the glory of God. Ada kemuliaan Tuhan yang menyelimuti mereka. Sehingga mereka tidak pernah tahu keberadaan mereka. Dan tidak ngerti bahwa secara lahiriah sebenarnya mereka telanjang. Tapi kemuliaan Allah yang menutupi mereka. Itu sebabnya kenapa saudara, waktu Tuhan ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena Tuhan itu mulia. Halo? Yang nangkep coba lambaikan tangan saudara. Tuhan itu mulia, waktu Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Berarti manusia yang pertama sebelum dosa masuk, mereka adalah mulia. Dan hidup di tengah-tengah kondisi Taman Eden yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Dosa artinya melenceng dari sasaran Tuhan. Hamartia bahasa aslinya. Artinya ketika dia melenceng, tidak ngikutin jalan Tuhan menurut maunya sendiri, itu sudah dosa. Nah ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat berikutnya dalam Roma 3:23. Roma 3:23. Oh haleluya. Karena semua orang yang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, mulailah Adam dan Hawa masing-masing melihat diri mereka masing-masing telanjang. Halo? Anda ngerti? Karena ketika kemuliaan Allah hilang, maka kedagingan kita, kemanusiaan kita, kenaturalan kita mulai muncul dan mengendalikan hidup kita. Itu sebabnya Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka menjadi malu. Mereka menjadi minder, mereka bersembunyi. Saudara ikutin terus apa yang saya mau sampaikan sama saudara. Nah ada satu statement saya, perhatikan baik-baik. Manusia ketika jatuh dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Begitu ayatnya tadi? Coba kita lihat slide ini. Kemuliaan yang berasal dari Allah tidak pernah bisa digantikan oleh apapun yang berasal dari manusia yang berdosa. Tangkap baik-baik statement ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, karena saya mau sampai kepada Anda kenal siapa Raja yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Betul sampai di sini Anda ingat? Anda ikutin saya. Nah kemuliaan yang telah hilang ini, manusia coba menggantikannya dengan upaya, dengan karya, dengan apa yang mereka bisa kerjakan untuk menutupi
kekurangan kemuliaan Tuhan ini? Alkitab jelas mengatakan bahwa semua usaha manusia, yang namanya kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Jadi ketika kita sudah berdosa, pada dasarnya kita sudah berdosa, nggak mungkin gantikan kemuliaan Allah itu. Betul atau enggak? Makanya Tuhan memberikan mereka bukan daun pohon ara, tapi kulit binatang. Karena kemuliaan Allah nggak bisa digantikan oleh karya manusia secanggih apapun. Betul? Ikutin saya terus ya. Sampai Anda bisa melihat kesimpulan yang saya mau sampaikan sama saudara. Dalam slide saya berikutnya, saya berharap Anda ikutin saya. Pesan Natal ini saya yakin beda nih saudara. Untuk Anda bisa dapatkan buat ketemu dengan Raja yang mulia. Amen. Manusia tidak bisa menolong dirinya dengan melakukan perbuatan baik. Oh come on. Saudara pikir bahwa kalau saya berbuat baik kemuliaan Allah bisa balik lagi? No. Nggak ada yang namanya baik dari manusia yang berdosa. Kalau manusia sudah jatuh dalam dosa, nggak ada yang baik dari manusia. Betul nggak? Sampai di sini Anda ikutin saya? Apakah mungkin? Coba lihat slide saya berikut ini. Saudara, apakah mungkin saudara bikin parfum yang wanginya luar biasa dari tumpukan sampah? Come on. Bisa atau enggak? Ada yang bilang bisa? Bisa enggak? Dari sampah, tumpukan sampah yang bau Anda coba bikin jadi parfum yang wangi di badan Anda. Bisa begitu? Itu yang terjadi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita ini seperti sampah yang bau, yang kotor, lalu mencoba menggantikan kemuliaan Allah, yaitu parfum yang dari Tuhan, untuk digantikan dengan perbuatan kita. No way. Sampai sini Anda ikutin saya. Jadi berarti ketika kita hidup dalam dosa, kita berjalan jadi manusia yang berdosa, nggak ada yang baik dari kita. Nggak ada yang baik. Makanya perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan? Oh, nggak ada yang baik. Betul nggak gitu? Coba bilang sebelah saudara, kau pikir kau baik? Coba bilang. Coba kita lihat Markus 10 ayat 17 ayat 18. Ikutin saya terus ya. Sampai saudara betul-betul ngerti siapa Raja Mulia dan apa yang Anda perlu lakukan. Saudara jangan berpikir kalau saya berbuat baik kayak saya bisa mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang. Nggak bisa. Kalau Anda nggak bisa bikin parfum dari segala sampah, jangan pikir Anda bisa jadikan kemuliaan Allah dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Betul? Oke. Markus 10, 17, 18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Dan berkata, guru yang baik. Coba bilang guru yang baik. Apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia ngomong sama Yesus, guru yang baik. Tapi jawaban Yesus mengejutkan. Jawaban Yesus mengejutkan. Apa jawaban Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Karena dia sebagai Allah yang menjelma sebagai manusia, maka waktu dia bilang guru yang baik, kamu pikir manusia ada yang baik. Kira-kira begitu. Lalu dia berkata begini Bapak Ibu Saudara, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi Yesus lagi mau berkata bahwa manusia nggak ada yang baik. Apalagi kalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saya tidak bilang Yesus jatuh dalam dosa di sini, tidak. Tapi Yesus lagi mau berbicara bahwa tidak ada yang baik dari manusia. It's only God. Jadi kalau Anda mau dapat kemuliaan Allah, Anda harus ketemu Raja yang mulia itu, supaya kemuliaan dia boleh kembali dalam hidup saudara. Amen. Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Supaya saudara tahu betul begini, maksud saya kenapa khotbah saya ini saya mau sampaikan gini, supaya kita tuh sadar gitu loh. Apa sih yang bisa kita lakukan yang baik kalau kita hidup tanpa Kristus, tanpa Yesus? Nggak ada. Nggak ada yang baik. Amin. Coba lagi tanya sebelah saudara, bilang gini, kau pikir kau baik? Haleluya.
Puji Tuhan. Yesaya 64 ayat 6 saya baca buat saudara. Demikianlah kami sekalian seorang najis. Dan ada kata-kata yang menarik. Segala kesalehan kami. Coba bilang saleh. Saleh itu baik loh. Nah orang ini lagi bilang begini. Segala kesalehan kami, segala perbuatan baik kami. Itu seperti kain kotor. Wow. Di mata Tuhan, kebaikan manusia yang kayak apapun itu kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, kain kotor yang dimaksud ayat ini bukan kain lap yang sudah kotor dibersihkan kembali bisa. No. Kain kotor ini konteksnya adalah ketika perempuan-perempuan di masa itu mengalami haid atau datang bulan. Lalu saudara karena waktu itu belum ada yang namanya pembalut wanita. Maka mereka harus menggunakan kain. Untuk menahan darah kotor yang keluar dari seorang wanita setiap bulan. Paham gak? Nah kain kotor ini setelah namanya kena darah yang kotor itu tidak bisa dicuci, harus dibuang. Ganti dengan yang baru. Betul? Anda paham sampai di sini? So di mata Tuhan bahwa kebaikan manusia, kesalehan manusia tidak bisa didaur ulang. Tidak bisa, itu harus dibuang karena di mata Tuhan itu kain kotor. Dan hanya bisa digantikan oleh darah Yesus sendiri. Oleh Kristus sendiri. Makanya dia harus datang ke atas muka bumi ini. Natal bukan cuma sekedar merayakan kelahiran Yesus. Mesti ngerti esensinya. Kalau dia nggak datang, apa yang terjadi sama kita? Tapi kalau kita ngerti dia datang untuk kita, maka kita tahu bahwa this is the day. Ini hari di mana saya perlu ngalami Tuhan. Jadi kemuliaan Allah tidak bisa Anda terima, Anda dapatkan dengan perbuatan baik. Tidak. Tapi Anda terima kembali oleh iman saudara percaya kepada Tuhan di dalam karena kasih karunia Tuhan. Because of the grace of God and through your faith and the grace of God dan kasih karunia Tuhan oleh imanmu yang percaya, itu yang membuat engkau bisa menerima kembali. Bukan karena perbuatan baikmu. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Karena kelahiran Tuhan, Anda mesti ngerti ini bukan cuma sekedar merayakan jingle bells, jingle bells, jingle bells. Bukan. Ya Anda boleh nyanyi, boleh aja saudara. Sekarang versi jingle bells itu macam-macam. Versi India seru saudara. Pernah lihat di reel saudara? Itu yang namanya jingle bells versi India keren banget saudara. Kayaknya gereja perlu coba-coba sekali-sekali nyanyikan versi India. Kayaknya Arthur bisa tuh. Haleluya. Ada versi Arab, seru juga saudara. Gitu ya. Nah saudara Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara pesan Natal kali ini saya mix sedikit dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi saya tidak akan membahas itu lebih jauh. Karena ini bicara Natal. Anda mesti mengerti bahwa tanpa Yesus hadir di muka bumi ini, kita akan menjadi manusia yang akan hidup dalam kematian yang kekal. Amen. Nah Alkitab jelas bahwa untuk itu di sini dikatakan bukan karena pekerjaanmu, jangan memegahkan diri. Kita bisa diselamatkan, bisa terima kemuliaan Allah karena kasih karunia. Nah apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia adalah gini. Anda tidak layak, tapi Anda dilayakkan. Harusnya kita masuk dalam neraka, harusnya kita masuk dalam kematian kekal. Tapi Tuhan izinkan kita terima hidupnya dengan percaya kepada Tuhan. Kita masuk dalam anugerah Dia, kehidupan yang kekal. Tanpa harus berbuat baik, hanya percaya kepada Tuhan. Sampai sini Anda nangkep ya? Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus itu Tuhan. Yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan boleh teriakan amin.
Dia adalah Tuhan. Tapi untuk bisa berkomunikasi dengan manusia, dia harus menjadi manusia. Allah mau bicara sama saudara. Tapi dia datang bukan sebagai manusia biasa. Tapi dia datang sebagai raja yang mulia. Supaya saudara bisa terima kemuliaan yang dimiliki oleh raja di atas segala raja itu. Amin. Coba kita lihat lagi ada ayat 1 firman Tuhan. Yesus datang ke dunia bukan cuma sebagai juru selamat saja, tapi sebagai raja yang mulia. Kita baca Mazmur 24. Ayat 9 dan 10. Sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini. Ya, mari kita lihat Mazmur pasal 24 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk apa? Raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah raja kemuliaan. Jesus Christ, Yesus Kristus sudah dinubuatkan jauh sebelumnya bahwa yang akan lahir adalah Allah dalam wujud manusia, tapi dia adalah raja kemuliaan. Kalau Anda menerima raja kemuliaan sebagai Tuhan, juru selamat dan raja mulia yang memimpin hidup saudara, maka Anda akan terima kemuliaan itu dari Tuhan. Paham sampai di sini? Matius 2 ayat 1 dan 2. Lalu kita lompat ke ayat 10 dan 11. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Haleluya. Nanti saya akan membahas kemuliaan apa yang akan Anda terima kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam ini, di akhir khotbah saya akan berdoa buat Anda. Supaya Anda bisa kenal Raja yang mulia itu. Terima dia sebagai Raja yang mulia itu. Bisa katakan amin? Matius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Orang tuh suka pakai kosmetik supaya kelihatan glowing. Ya, tapi glowingnya percuma kalau hanya cuma ada di sini. Begitu lampu mati tetap tidak glowing. Ya nggak gitu saudara. Lampu mesti ada cahaya baru kelihatan glowing. Banyak orang glowingnya dari cahaya luar bukan dari dalam. Cahaya dari dalam walau gelap tetap terang saudara. Itu sebabnya kemuliaan Allah waktu Anda terima dalam kegelapan, Anda tetap menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saya tidak tahu kenapa ya. Itu di Jakarta tuh sekarang ada apa ya? Ada dekorasi Natal yang luar biasa. Tadi saya kalau baru kasih lihat istri saya. Itu kayaknya di daerah Kuningan, saudara. Sekarang udah nggak pohon Natal lagi. Tapi itu kandang di mana Yesus lahir tuh. Dan ada 3 orang Majus. Gitu yang datang. Saya heran dari mana 3 orang Majus. Nggak ada DP ayat di Alkitab. Hanya karena ada 3 persembahan lalu diumpamakan 3 orang Majus. Tapi yang ada tuh rame-rame yang datang, saudara. Karena itu bikin gempar, saudara. Kalau 3 orang nggak ada yang tahu. Betul nggak gitu ya? Kira-kira. Nah, itu saudara luar biasa sekali tuh di Jakarta itu. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Orang Majus ini datang dia tanya, di manakah dia? Dia nggak bilang sebagai juru selamat doang. Tapi dia bilang apa? Dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kenapa orang Majus bisa bilang ini raja? Karena nubuatan yang sudah dikatakan dari Mazmur sudah dikatakan dia raja. Maka kalau Tuhan yang sudah bergerak, orang mau nggak mau ngomongnya pasti sama. Raja, coba bilang raja. Dia adalah raja di atas segala raja yang akan memimpin, yang akan memerintah hidup saudara. Amin. Ayat 10. Lompat ke ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Makanya saudara, orang dunia ini mencontoh dari kebenaran firman lalu diplesetkan melihat bintang. Bintangnya Leo, bintangnya Capricorn, bintangnya Aries. Kalau Anda ditanya, kamu bintangnya apa? Bintang terang, gitu aja saudara.
Amin, saudara. Setuju nggak gitu? Jangan bilang saya Capricorn lah, ada apa lagi sih? Ya, popcorn lah gitu ya. Haleluya. Yang ada adalah bintang apa? Terang. Ya toh? Amin. Oke. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Saya tidak akan membahas semua yang 3 soal persembahan ini. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah, kok mereka bisa lihat itu raja? Karena pesan-pesan Tuhan akan menggiring orang untuk masuk dan mengatakan yang sama. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, nggak mungkin orang bisa ngomong begitu. Betul nggak? Berarti Natal bicara raja yang mulia. Kehadiran, kedatangan raja yang mulia. Bicara raja berarti engkau harus izinkan dia jadi pemimpin dalam hidupmu. Karena dia raja, Anda harus menjadikan dia yang berkuasa atas hidupmu. Nggak ada yang namanya raja di sebuah kerajaan tidak berkuasa. Dia bisa berkuasa, dia bisa mengeksekusi apa saja. Betul nggak gitu? Kalau Anda tahu dalam kerajaan, ya toh? Karena itu saudara yang dikasihi, ketika orang Majus ngerti ini adalah kemuliaan, berarti saudara sebagai orang Kristen juga harus ngerti kalau dia adalah raja yang mulia. Nah, malam ini sebagai kesimpulannya saya mau sampaikan sama saudara begini. Sebagai bagian akhir dari khotbah saya. Kemuliaan yang apa yang Anda akan terima kembali dari Tuhan? Kalau Anda terima dia sebagai Yesus dan Juru Selamat. Anda siap untuk terima kemuliaan dari Tuhan? Yang telah hilang karena dosa, yang mau dikembalikan kepada saudara. Are you ready? Kita akan lihat beberapa kemuliaan yang Tuhan akan kembalikan kepada saudara. Yang pertama adalah hidup yang mulia. Kehidupan yang mulia atau kehidupan yang kekal itu akan di-comeback kepada saudara. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia tidak akan pernah mati. Apalagi kalau dia makan pohon kehidupan. Dia pasti tidak akan pernah mati. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi karena dosa dia masuk dalam kematian yang kekal. Makanya Tuhan Yesus harus datang untuk menggantikan manusia yang hidupnya akan menuju kepada kematian. Asal percaya kepada dia, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah hidup yang mulia, hidup yang kekal. God will give it back to us yang percaya kepada dia. Saudara tahukah saudara hidup yang mulia, kubur tidak bisa menahan. Maut tidak bisa menahan. Nah, hidup yang kayak gini Tuhan mau kembalikan sama saudara. Saudara, salah satu yang paling ditakuti oleh manusia, saudara tahu nggak apa? Bukan takut miskin. Ya, memang ada takut miskin juga ada. Tapi ketakutan terbesar yang saya dapati dari manusia adalah takut mati. Takut akan kematian. Ada seorang dokter, spesialis, hamba Tuhan cerita sama saya. Pasien-pasien saya, Pak, kata dia, kalau saya sudah bilang, angkat tangan saya. Dokter tim saya bilang, angkat tangan. Pulang aja. Tahu nggak jawabannya daripada pasien-pasien dia kebanyakan bilang apa? Dok, bisa nggak bikin sesuatu buat saya? Saya nggak siap untuk mati. Banyak orang nggak siap untuk mati dan takut dengan kematian. Karena mereka nggak tahu mau kemana hidupnya. Karena yang ada adalah kematian yang kekal, itu yang ditakuti oleh mereka. Tapi berbahagialah Anda yang hari ini, di Natal ini, melihat dia raja yang mulia datang dalam hidup saudara. Kalau Anda bilang hari ini saya mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Raja yang mulia. Anda akan lihat hidup yang mulia dikembalikan kepada saudara. Sehingga Anda tidak perlu takut akan kematian. Tidak perlu takut akan kubur. Karena kubur tidak bisa menahan saudara. Saya beritahu saudara ya sedikit ya. Yesus tidak berusaha untuk keluar dari kuburan. Enggak, dia nggak perlu berusaha untuk keluar dari kuburan. Kuburan tidak bisa menahan dia untuk tetap di sana. Itu yang membuat dia hebat. Karena Yesus tidak berupaya untuk bisa keluar, tidak. Kubur tidak bisa menahan, berupaya untuk nahan, nggak bisa juga. Karena dia hidup yang kekal. Sama dengan saudara hari ini. Percayalah Natal menjadi pesan yang indah buat saudara untuk dapat hidup yang mulia. Katakan amin. Sebagai ganti dari kematian, Anda memperoleh hidup yang kekal. Amen? Yang kedua, apa kemuliaan apa yang Tuhan mau kembalikan? Kerajaannya yang mulia dia akan kembalikan kepadamu. The Basilia, Tuhan akan kembalikan kepada saudara. Otoritas,
kuasa yang pernah diberikan kepada Adam dan Hawa waktu diciptakan. Kan Tuhan bilang begitu, berkuasalah dan taklukkan bumi. Betul nggak gitu? Kuasa dan otoritas yang pernah diberikan dalam wilayah kerajaan Allah, kuasa itu direbut oleh setan. Dan Tuhan mau kembalikan itu kembali buat saudara. Sehingga Anda bisa mempunyai pengaruh oleh karena kerajaan Allah. Ingat, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari apa? Kuasa. Coba bilang kuasa. Itu ada di dalam ayatnya 1 Korintus 4 ayat 20. Saya nggak buat di slide-nya. Tapi Anda harus tahu itu. So kerajaan yang kayak gini Tuhan akan kembalikan kepada orang yang percaya kepada dia. Sehingga Anda hidup bukan seperti orang yang gampang nyerah, tidak berdaya, putus asa, ngalamin tekanan dalam dunia, Anda frustrasi, sakit jiwa. Kalau dibilang sakit jiwa hari ini saudara jangan diterjemahkannya gila. Enggak. Sakit jiwa itu artinya mental health. Ada problem dalam mentalmu karena tekanan hidup. Kenapa Anda tidak bisa menang? Karena kuasa itu belum ada balik sama saudara. Sampai Anda ketemu Raja yang mulia, yang diberikan adalah kuasa dan otoritas itu kembali kepada saudara. Maka Anda mulai bisa menjalani hidup dengan penuh kuasa dan otoritas dari Tuhan. Saudara paham? Ikutin saya sampai hari ini. Jadi yang pertama apa yang Tuhan kembalikan? Hidup yang mulia. Hidup yang kekal Tuhan kembalikan kepada saudara. Yang tidak bisa ditahan oleh dunia ini. Yang kedua Tuhan akan kembalikan apa? Kerajaannya. Yaitu otoritas dan kuasa dia akan berikan kepada saudara. Sehingga saudara hidup bukannya powerless. Tapi powerful. Amen. Sehingga Anda tidak mengandalkan dunia. Tapi Anda mengandalkan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Wow. Kalau Anda lihat ini dahsyat ya. Dahsyat, dia datang untuk kembalikan saudara seperti itu. Yang ketiga, saya percaya, yang ketiga, apa yang Anda akan terima, posisi Anda yang mulia akan dikembalikan. Ada satu orang bisa pinjam kursi di sini. Kursi kosong yang tidak ditulis namanya. Taruh aja di sini. Ini apa ini? Hah? Kursi. Saya bisa duduk nggak di sini? Hah? Bisa? Enak juga ya khotbah duduk ya. Bisa? Bisa. Ini apa ini? Kursi. Posisinya benar nggak? Bisa saya duduk di sini? Bisa patah nih kalau begini. Sayanya juga sakit. Ngerti gak? Waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, posisinya begini. Ini menjadi bermanfaat, ini menjadi berfungsi. Karena posisinya benar. Betul? Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, posisinya begini. Nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa bermanfaat, tidak berfungsi, tidak berperan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yesus datang sebagai Raja mulia. Dia datang sebagai Raja mulia. Supaya posisimu yang begini dibalikkan kembali menjadi posisi yang seperti ini. Di dalam posisi itulah Anda akan berfungsi dengan benar. Di dalam posisi inilah ada banyak orang bisa ditolong dan duduk di atasnya. Yang sebelumnya tidak bisa sama sekali. Posisi Anda hari ini jumpalitan sehingga Anda ngikutin apa kata dunia dan tidak bisa dipakai oleh Tuhan sebagai maksud dan tujuan utamanya. Posisi itu harus benar. Kalau posisinya sudah benar, lihatnya juga benar. Betul nggak? Kalau saya berdirinya gini, saya cuma bisa lihat ini, saya nggak lihat saudara tahu. Tapi kalau posisi saya benar untuk lihat saudara, saya bisa lihat saudara. Posisi yang ada hari ini membuat saudara yang salah posisinya, cara lihatnya juga salah.
tidak berfungsi. Makanya saya masuk pada poin yang keempat. Perspektifmu akan dibalikan oleh Tuhan menjadi perspektif yang mulia. Sehingga engkau tidak lihat hidup dari sisi duit, materi. Ukuran keberhasilan seseorang bukan dari materinya. Ukuran seseorang adalah bagaimana peran dia sebagai kursi kembali orang bisa pakai di sini. Betul atau tidak? Perspektif Anda dibalikkan. Hari ini berapa banyak orang yang hidupnya tidak tenang, khawatir, cemas, gelisah, geli-geli susah. Saudara yang hidupnya cemas, khawatir, gak bisa tidur. Kenapa? Oleh karena sudut pandangnya adalah sudut pandang yang belum mulia. Makanya Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau ada bangsa yang tidak mengenal Allah, berarti ada bangsa yang mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran. Tapi bangsa yang mengenal Allah tidak hidup dalam kekhawatiran karena punya perspektif yang mulia. Dan Tuhan mau kembalikan cara pandangmu hari ini. Supaya Anda tahu bahwa hari ini hidupmu tidak didikte oleh keadaanmu. Tapi hidupmu ditentukan oleh anugerah Tuhan. Perspektif Anda harus benar. Waktu Abraham masih tinggal di dalam tendanya, dia melihat hidupnya gak ada arti. Dia gak melihat bahwa janji Tuhan bisa genap. Sampai Tuhan berkata, kamu harus keluar dari kemahmu, hitung bintang kalau bisa. Tujuan Tuhan adalah mengalihkan perspektifnya dari kepada kondisinya kepada Tuhan. Berapa banyak hari ini orang-orang termasuk orang Kristen yang masih melihat cara pandangnya seperti orang dunia. Sehingga kita tidak sama, tidak beda dengan orang dunia. Memandang hidup ini sama dengan mereka. Tapi malam ini, kalau Anda ketemu dengan Sang Raja, saya percaya sudut pandangmu akan dialihkan. Anda akan melihat hidup boleh susah, tapi di depan ada harapan. Karena Ebenezer Tuhan sudah pelihara sampai hari ini, Tuhan akan pelihara ke depan. Dia adalah Immanuel yang akan menyertai saudara. Kenapa Anda bisa lihat gitu? Karena Anda sudah ketemu dengan Sang Raja. Cara pandangmu diubahkan. Dan malam ini saya berharap Anda bisa ngalamin itu. Amin. Terakhir yang kelima sebelum saya berdoa buat saudara. Terang yang mulia akan dikembalikan kepada saudara. Gampang sekali kalau terang yang dari luar dimatikan, jebret, selesai. Gelap. Tapi kalau yang dari sini, semua boleh gelap. Tapi Anda akan melihat dari hatimu yang terang. Saudara, kalau Anda yang pernah ke Las Vegas, Anda tuh nggak bisa tahu mana pagi, mana siang, mana malam. Kalau Anda yang pernah ke Las Vegas, ada yang pernah ke Las Vegas nggak? Kalau nggak mau ngaku juga nggak apa-apa sih. Saya nggak bilang bahwa saudara ke Las Vegas pasti judi. Nggak harus. Itu malam itu terangnya, lampunya luar biasa. Sehingga Anda nggak tahu ini malam atau pagi. Boleh saja jalan-jalan di Las Vegas terangnya luar biasa. Tapi orang yang ada di tempat judi hatinya gelap. Di tengah terang yang benderang dari luar, tapi di sininya gelap. Anda boleh punya kehidupan yang gemerlap. Kekayaan yang luar biasa, kalau di sini gelap, tetap gelap. Pilihan-pilihanmu pasti gelap. Makanya ada orang bilang, saya hilaf. Mata gelap. Kenapa bisa mata gelap? Karena memang gelap. Dan Tuhan tawarkan saudara, ada terang dalam sini. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, jadilah terang, karena terangmu telah terbit atasmu. Kegelapan bangsa-bangsa, raja-raja akan datang kepada terangmu. Malam ini, maukah terang Tuhan di dalam dirimu nyala kembali? Orang yang gelap hatinya, gelap pikirannya, gelap matanya, dia akan pilih hal-hal yang salah dalam hidup ini. Natal membuat saudara punya perspektif yang benar.
Natal membuat terang di sini menjadi benderang dalam hidup saudara. Natal membuat posisimu dikembalikan oleh Tuhan. Natal membuat kerajaan Allah yang sempat hilang dikembalikan, hidupmu penuh otoritas. Natal membuat saudara menjadi orang yang punya hidup yang kekal, hidup yang mulia. Tuhan mau kembalikan dalam hidupmu. Rumah tanggamu yang hancur berantakan, bisnismu, keluargamu, hidupmu yang berantakan hari ini. Kalau Anda ketemu dan mau terima dia sebagai Raja yang mulia, Anda akan lihat hidupmu akan ditata perlahan-lahan, pasti menjadi kehidupan yang penuh dalam kemuliaan Allah. Amin.